Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang kasus perhitungan gaji karyawan pada CV Balangan Creative Center. Di sini ada 10 karyawan ya, yang mana untuk perhitungan rumus kita mencari rumus gaji pokok, tunjangan pajak dan gaji bersih serta total gaji. Nah, kemudian di samping kanan ya, di samping kanan ini di sini ada tabel bantu ya. Tabel bantu berupa gaji pokok dan tabel tunjangan yang akan di-include-kan atau dimasukkan ke dalam rumus tadi. Untuk gaji pokok ini diambil dari tabel bantu gaji pokok, sedangkan tunjangan itu diambil dari tabel bantu gaji tunjangan ya, tabel bantu tunjangan. Oke. Baik, bagaimana cara merumusnya? Kita langsung saja. Ini saya kopikan dulu supaya paham ya. Saya copy dulu. Oke. Yang ini saya kosongkan. Nah, ini juga saya kosongkan. Oke. Yang ini sudah ininya ya, udah ketentuan untuk tabel bantu gaji pokoknya, ketentuannya segini ya. Untuk golongan 2A dia gaji pokok 1.250.000, 2B 1.750.000 dan seterusnya. Kemudian untuk tabel tunjangan itu berdasarkan golongan ya, golongan 2A, 2B, 2C. Apabila dia nikah untuk 2A 350.000, kalau dia belum menikah maka dia 200.000 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk keterangan soal yang pertama ya, kita akan bahas soal yang pertama. Gaji pokok diberikan berdasarkan golongan. Besarnya gaji pokok diperoleh dari tabel golongan gaji. Nah, dari tabel bantu ya, dari tabel bantu golongan gaji. Nah, di sini karena tabel bantunya judulnya ini, mohon maaf, karena tabel bantunya ini judulnya berbaris ya, berbaris seperti ini ya, maka menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan tabel tunjangan itu judulnya berkolom, maka dia menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, untuk gaji pokok kita langsung saja ya. Mengasih rumusnya sama dengan VLOOKUP. Oke. Kemudian buka kurung. Kemudian kita ambil lookup value-nya. Ini kita ambil untuk kata kuncinya adalah 2B ya, golongan ya. Jadi di D4 ini ya, kita ngambil D4, kemudian titik koma, kemudian Anda blok tabel bantu dari gaji pokok ya, kita blok semuanya. Yang diblok adalah isinya saja, nggak usah kolom judulnya ya, nggak usah. Yang kalian blok adalah isinya saja. Nah, kemudian kalau sudah terblok isinya, kemudian kalian tekan F4 satu kali ya. Kita absolutkan, kita kunci dengan menekan F4 satu kali pada keyboard. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya, bentuknya string seperti ini. Kemudian titik koma. Nah, gaji pokok pada tabel bantu gaji pokok itu berada di baris yang keberapa? Berada posisinya di baris yang kedua ya. Kalau golongan pertama, gapok atau gaji pokok ini baris yang kedua. Kita tulis 2 di situ. Nah, kemudian untuk ini sudah ya, lookup tabel array-nya, kemudian row index nomnya 2, kemudian titik koma ini kita tambahkan 0 di belakangnya ya. Kita tulis 0. Nah, seperti itu. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 1.750.000 ya untuk 2B yang belum menikah. Nah, 2B. Oke, mohon maaf, yang golongan 2B itu gaji pokoknya adalah 1.750.000. Nah, ini kita copy ke bawah rumusnya. Kita cek apakah sudah benar. 2A 1.250.000, 2C 2.250.000. Udah benar ya. Oke. Baik, untuk menghitung rumus tunjangan, rumus tunjangan itu diambil dari tabel bantu tunjangan ya. Nah, karena tabel bantunya ini kolomnya karena judul tabelnya ini berkolom, maka kita gunakan rumus VLOOKUP. Nah, ini untuk tunjangan diberikan berdasarkan golongan dan status berdasarkan tunjangan dia dari tabel tunjangan. Jadi yang dipakai adalah fungsi if dan VLOOKUP karena di sini ada nikah dan belum ya. Jika dia nikah, tunjangannya berbeda dengan yang belum ya. Oke, sama dengan
VLOOKUP ya, VLOOKUP. Oke. Kemudian kita pilih lookup value-nya adalah dari golongan ya. Kemudian titik koma. Kemudian tabel array-nya kita blok semuanya, dari tabel array, tabel tunjangan, tabel bantu tunjangan. Oke, kemudian kita kunci dengan menekan F4 satu kali ya. F4 satu kali, kita absolutkan. Kemudian kita tambahkan if di sana ya, kita tambahkan if. Oke. Kita ambil dari status ya. Kita ambil nikah dan belum, berarti status di sini di 4. Kita klik. Jika statusnya 4 sama dengan nilainya adalah nikah misalkan. Nah, karena cuma ada 2 kemungkinan, nikah dan belum ya. Jadi kita tulis nikah. Oke. Nikah itu berada di kolom dari tabel bantu, berada di kolom yang kedua ya. Nah, kolom yang kedua, maka sisanya adalah yang belum nikah di kolom yang ketiga. Nah, kemudian tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian ditambahkan 0 di belakangnya ya. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Nah, hasilnya adalah 250 untuk golongan 2B ya. Ini 2B. Statusnya belum, maka dia dapat tunjangan 250. Nah, di sini udah benar ya. Tinggal kita tarik ke bawah. Kita cek yang terakhir. 2C belum. Nah, 2C belum, dia dapat tunjangan 300. Oke, 2C yang nikah, maka dia dapat tunjangan 450. Ya, ini udah benar ya. Oke. Nah, untuk soal berikutnya yang untuk rumus pajak. Nah, yang ini rumus pajak itu untuk golongan A dikenakan 2%, B 5%, dan C itu adalah 7% ya. Oke. Bagaimana cara membuat rumusnya, kita bisa cek di sini ya. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya nanti kita akan mengambil dari golongan sebelah kanan ya, satu huruf sebelah kanan dari golongan ya, B, A. Nah, yang ini. Jadi kita ambil dengan menggunakan rumus right. Oke. Sama dengan if buka kurung, oke, buka kurung, D4 titik koma 1, satu huruf sebelah kanan. Oke. Sama dengan A ya, titik koma, maka dia hasilnya adalah 2% karena dia angka tidak pakai petik ya. Nah, kemudian titik koma lagi, if lagi, buka kurung, klik right, D4 titik koma 1, buka kurung, sama dengan jika dia bernilai B, maka dia mendapatkan tunjangan, tunjangannya adalah 5% ya. Kita tulis 5%. Untuk 5% itu tidak pakai petik ya. Kemudian sisanya, karena kita sudah menentukan variabelnya itu ada A dan B, maka sisanya C nggak usah dibuat rumus ya. Sebenarnya bisa dibuat rumus if lagi, tapi nggak usah, karena otomatis sisanya adalah yang 7% ya, yang 7%. Jadi langsung kita tambahkan 7%, tutup kurung, kemudian enter. Oke, mohon maaf, tutup kurungnya kurang ya, karena if-nya itu ada 2 ya, jumlah if-nya ada 2, maka tutup kurungnya berarti juga 2 ya. Karena jumlah if-nya ada 2, maka tutup kurungnya juga yang terakhir ditutup dengan 2 tutup kurung sesuai dengan jumlah if yang diinputkan ya. Enter. Nah, maka dia mendapat 5% untuk yang B ya. Nah, untuk yang B 5%, yang A 2%. Nah, kita lihat. Oke, benar ya. Untuk golongan C 7%. Oke, ini sudah benar ya. Baik. Nah, untuk gaji bersih, nah kita lihat rumusnya. Untuk gaji bersih, oke, gaji bersih itu diperoleh dari jumlah gaji pokok
dana tunjangan. Nah, ini di jumlah. Ya kan, gaji diperoleh dari jumlah gaji pokok dengan tunjangan. Nah, ini saya tambahkan. Dan tunjangan ya. Jadi gaji bersih diperoleh dari jumlah gaji pokok dan dana tunjangan, kemudian dikurangi dengan pajak dikali dengan gaji pokok. Nah, berarti rumusnya adalah sama dengan gaji pokok, ini ya kan, F4 ditambah dengan tunjangan, kemudian dikurang, buka kurung ya, dikurang, rumusnya kita cek lagi, pajak dikali dengan gaji pokok. Nah, jadi pajak ya dikali dengan gaji pokok ya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini rumusnya sudah keluar ya, 1.950. Nah, 1.912.500. Oke. Nah, sudah. Jadi hasilnya adalah delete. Oke, untuk yang total gaji, nah ini sudah benar ya rumusnya ya. Jadi gaji pokok ditambah dengan tunjangan, kemudian dikurang dengan gaji pokok dikali dengan pajak, persen pajak ya, pajak dikali dengan gaji pokok. Oke. Untuk total gaji sama dengan sum ya, rumusnya adalah kita gunakan sum, kemudian kita blok semua gaji bersihnya, kemudian tutup kurung, enter. Maka untuk gaji pokoknya total gajinya adalah total gajinya adalah 20.182.500. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, kemudian sini ada tabel lagi ya. Kita akan menentukan jumlah ya. Oke. Menentukan jumlah orang. Oke, kita cek ya. Kita cek dulu hasilnya udah benar atau belum. 20 juta. Oke, sudah benar ya. Oke. Sudah benar. Oke, kemudian kita masuk ke tabel lagi, yang mana kita mencari jumlah orang dengan golongan 2A, kemudian jumlah orang dengan golongan 2B dan 2C. Bagaimana rumusnya? Nah, untuk soal berikutnya itu adalah hitung jumlah orang sesuai golongan. Jadi fungsi yang dipakai adalah fungsi CONIF. Kita menggunakan rumus CONIF. Nah, kalau kita menghitung secara manual mudah ya sebenarnya ya. Tapi kalau datanya ada lebih dari 10, ini kan kebetulan datanya 10 ya. Kalau datanya 10 kan mudah untuk ngitung, tapi kalau datanya ada 200 pegawai, kan kita repot ya. Maka kita gunakan rumus yang CONIF. Nah, kalau kita ngitung manual kan yang 2A ini ada berapa orang ya jumlahnya ya. Jumlah pegawainya 2A, 1, 2A. Nah, ini ada 3. Nah, bagaimana kita menggunakan rumus yang pada Excel ya, dengan menggunakan rumus CONIF, sama dengan CONIF. Buka kurung. CONIF ya. CONIF buka kurung, kemudian kita blok ya. Semuanya ya, kita blok dari golongan dari golongan nama karyawan pertama sampai 10 ya. Kita blok semuanya. Kemudian kalau sudah diblok, saya ulang, CONIF buka kurung, kemudian blok semua golongannya, kemudian titik koma ya. Kemudian kita akan mencari 2A ya, berarti petik 2A, kemudian tutup petik lagi, petik 2 ya, kemudian tutup kurung, enter. Maka ada 3 ya, ini udah benar ya, ada 3. Untuk golongan 2A memang jumlahnya 3. Kemudian untuk 2B ya, sama dengan, caranya sama ya, CONIF buka kurung, blok semua golongan, kemudian titik koma, kemudian kriterianya adalah 2B, tutup kurung, titik koma, kemudian tutup kurung ya. Jadi sama dengan CONIF, blok semua golongan, kemudian titik koma, kemudian masukkan
golongannya yang dicari ya, 2B ya. Kemudian enter. Maka ada 3 juga. Berarti 3 tambah 3 6, berarti sisanya 4 ya, pasti 4 ya. Sama dengan count if buka kurung blok lagi semua golongan. Oke. Titik koma. Kemudian yang dicari adalah golongan 2C. 2C. Petik 2, tutup kurung, enter. Maka ada 4. Oke. Nah, untuk untuk soal yang terakhir, hitung total gaji sesuai golongan. Berarti total gaji ya. Berarti kita rumus sum ya. Kalau ya. Oke. Kita cek. Nah, ini fungsinya sum if. Jadi sama dengan sum if ya. Oke. Buka kurung. Kita blok ranknya ya. Blok. Oke. Titik koma. Nah, kriterianya adalah yang mana kriterianya? Yang 2A ya. Titik tanda petik 2, kemudian tulis 2A, kemudian petik lagi, kemudian itu untuk kriterianya, kemudian yang mana mau sumbernya ya, kita ngambil dari gaji bersih ya, kita blok semuanya. Oke, gaji bersihnya diblok lagi, kemudian tutup kurung, enter. Nah, oke, ini berarti ada yang salah nih. 2A sum if. Oke. Oke, 4.425 kita cek dulu. Benar ya, 4.425. Oh iya ya. Nah, ini benar ya. Mohon maaf yang dijumlahkan yang ini ya. Jadi tadi salah ya. Tadi saya salah. Yang dijumlahkan adalah dari gaji bersihnya ya. Yang ini dengan yang ini. Oke, saya yang salah. Nah, ini bukan. Tadi ngambilnya adalah dari gaji bersih, bukan dari gaji pokok. Berarti sama dengan kalau manual kan ini ditambah ini ditambah dengan yang di bawah yang ini. Nah, maka hasilnya 4.425 ya. Nah, sama dengan sum if buka kurung, kemudian blok semua golongannya, kemudian titik koma, kemudian kriterianya adalah 2B. Oke, tutup petik 2 lagi, titik koma, kemudian sum rank-nya adalah dari gaji bersih. Kita blok semuanya, tutup kurung, enter. Nah, jadi hasilnya 6.037.500. Nah, yang C untuk golongan 2C gaji bersihnya caranya juga sama ya, sama dengan sum if buka kurung ya, kemudian blok golongannya. Oke, titik koma, yang dicari kriterianya adalah 2C. Petik 2, titik koma, kemudian sum rank-nya kita blok dari semua total semua gaji bersih. Oke, semua gaji bersihnya kita blok, kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 9.720. Nah, untuk mengecek apakah ini benar sesuai dengan total gaji, kita jumlahkan di sini ya untuk mengecek hasilnya ya. Sama dengan sum buka kurung, kita jumlahkan dari gaji bersih 2A, 2B dan 2C, kemudian tutup kurung, enter. Maka sama ya, berarti udah benar ya. Oke. Oke, baik, demikian cara penggunaan rumus dengan menggunakan perintah VLOOKUP, kemudian if right untuk pajak menggunakan rumus if, dan gaji bersih itu menggunakan rumus penjumlahan, pengurangan dan perkalian ya, biasa ya. Kemudian total gaji gunakan rumus sum, sedangkan yang untuk mengetahui jumlah orang itu kita gunakan rumus count if, sedangkan untuk mencari gaji bersih berdasarkan golongan juga menggunakan sum if ya, sama dengan sum if, yang ini count if.
yang jumlah orang count if, sedangkan untuk gaji bersih kita menggunakan perintah rumusnya adalah yang sum if. Demikian penjelasan perhitungan gaji karyawan pada CP Balangan Creative Center. Selamat mencoba. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.